warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Nur Pakih dengan NIM 12030300042 dari kelas 1NA. Saya akan menjelaskan kembali materi mata kuliah Hukum Tata Negara dari pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan pertama yaitu ekspektasi kuliah. Ekspektasi saya pada kuliah semester ini semoga lebih baik lagi dari semester sebelumnya. Pertemuan 2 yaitu membahas hakikat ilmu. Berdasarkan pada sejarah sejak tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi di Yunani, itu kental dengan mitologi atau mitos. Ada beberapa filsuf yang terkenal dari Yunani. Yang pertama Thales, yang kedua Anaximander, yang ketiga Anaximenes, yang keempat Pythagoras, yang kelima Xenophanes, yang keenam Herakliston, yang ketujuh Socrates, yang kedelapan Plato, yang kesembilan Aristoteles, yang terakhir Plotinus. Hukum tata negara secara istilah constitutional law atau state law dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Perancis dikenal dengan droit constitutionnel dan dalam bahasa Belanda yaitu Strafrecht. Pengertian dari hukum tata negara yaitu sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, juga kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai definisi hukum tata negara ini, yaitu salah satunya seperti Van Vollenhoven yang mengatakan hukum tata negara yaitu mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Scholten berpendapat bahwa hukum tata negara yaitu mengatur organisasi pada negara. Utrecht berpendapat bahwa hukum tata negara yaitu kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Kusumadinani Pujosowojo berpendapat bahwa hukum tata negara itu yang membahas bentuk negara, bentuk pemerintahan, hierarki. Asumsi daripada hukum tata negara itu yaitu mengatur atau mempelajari tentang perangkat, aturan atau lembaga-lembaga negara, mengenai hubungan antar warga negara ataupun negara secara vertikal atau horizontal dan hak asasi. Ruang lingkupnya yaitu membahas mengenai organisasi negara, mulai dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan lain-lain. Kemudian struktur pejabat negara, dan yang terakhir yaitu pembagian kekuasaan dan hubungannya. Sumber hukum tata negara, hukum internasional, peraturan perundangan, hukum adat, jurisprudensi, peradilan, konstitusional, convention, doktrin ilmu hukum. Pertemuan 3 membahas asas-asas hukum tata negara. Asas yang pertama ada asas negara kesatuan. Dalam asas negara kesatuan ada desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan. Yang ketiga yaitu asas negara hukum. Yang pertama ada jaminan HAM, badan kehakiman bebas atau mandiri, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga ada bentuk negara hukum. Yang pertama itu formal. Dalam formal ada individualisme, negara, monopoli. Yang kedua material. Dalam material ada kolektif, dominasi negara, welfare state. Yang keempat asas demokrasi. Yang pertama ada penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat. Yang kedua penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab. Yang ketiga adanya partisipasi langsung atau tidak langsung. Yang keempat rotasi kekuasaan, kelima pemilu, yang keenam kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Pertemuan 4 membahas tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum bentuk negara ini menjadi dua hal, yaitu negara kesatuan, negara bagian. Keduanya memiliki perbedaan. Negara kesatuan yang pertama vertical management model seperti Inggris, Jepang. Vertikal ini lebih terpusat. Yang kedua central representative model seperti Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga yaitu unification model, contohnya Belanda. Yang keempat mixed model seperti Perancis. Karakter negara persatuan, yang pertama memiliki satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintahan di tingkat pusat, satu kewarganegaraan, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat atau disebut dengan pemerintah daerah. Yang terakhir yaitu dominasi pusat yang dominan daerah, negara bagian atau federal state. Yang pertama di dalam negara federal yaitu negara yang memiliki perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas.
Karakter dari negara bagian. Yang pertama, satu wilayah negara terbagi atas berbagai negara-negara bagian. Contohnya Amerika Serikat. Yang kedua, kedaulatan ganda. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, yaitu kewenangan bersifat eksklusif susunan pemerintah, kewenangan untuk menerapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama amat minimal. Jadi negara kesatuan lebih sentralistik, sedangkan negara bagian lebih mengadopsi desentralistik. Pertemuan 5 membahas bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan. Yang pertama ada autokrasi. Autokrasi ialah jenis pemerintahan di mana kekuasaan terkonsentrasi pada satu orang yang tidak mengizinkan partisipasi individu atau kelompok sosial lain, sehingga keputusan absolut semata-mata dalam kekuasaan mereka. Yang kedua ada oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata ini berasal dari bahasa Yunani untuk sedikit, yaitu oligon, dan memerintah itu arko. 3. Monarki. Monarki adalah bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Keempat, republik adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari dipilih rakyat dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu. Sistem pemerintahan. Yang pertama ada presidensial. Yang dalam presidensial ada yang pertama ada kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan pemerintah sejajar. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Parlementer. Di dalam parlementer, yang pertama ada kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional. Yang kedua, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang terakhir, kedudukan eksekutif lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Pertemuan 6, yaitu membahas negara autokrasi modern dan demokrasi modern. Negara autokrasi modern sering disebut juga dengan negara sistem satu partai atau partai tunggal. Negara autokrasi dalam pengertian yang asli dewasa ini dapat dikatakan tidak ada, akan tetapi menjadi autokrasi modern yang hampir dikatakan mirip dengan demokrasi modern. Contoh negara autokrasi modern yaitu Cina, Korea Utara. Yang kedua ada negara demokrasi modern. Dengan autokrasi modern tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dalam pandangan tentang hakikat serta tujuan negara. Pada negara autokrasi modern, tujuan terakhirnya adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Auto berarti sendiri, sedangkan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Jadi, negara autokrasi modern dalam artian yang murni adalah negara di mana pemerintahan negara itu betul-betul hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang saja. Zaman sekarang negara autokrasi yang sifatnya masih murni sudah tidak ada seperti pada zaman dahulu. Karena pada zaman modern, pada negara autokrasi tersebut di samping seorang tunggal yang memegang pemerintahan negara, itu didapati adanya sebuah badan perwakilan yang mendampingi kekuasaan kepala negara tersebut. Jadi sepintas negara autokrasi modern dan negara demokrasi hampir sama, dalam arti bahwa pada kedua negara tersebut terdapat adanya badan perwakilan, tetapi terdapat perbedaan-perbedaan yang bersifat prinsipil pokok. Pertemuan ke-7 yaitu membahas teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pembatasan kekuasaan itu bisa dilakukan dan perlu dilakukan karena untuk membatasi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti bertindak kesewenang-wenangan. Kemudian ada beberapa langkah yang bisa dilakukan menurut Maurice Duverger untuk melaksanakan kekuasaan. Yang pertama secara langsung, yang diantaranya yaitu pemilihan para penguasa. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, kontrol yurisdiksional. 2. Menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat, baik itu secara internal maupun eksternal. Pembagian kekuasaan atau trias politika. Trias politika ini sudah ada pada abad ketika Perancis menghendaki revolusi pada abad ke-16.
Prancis sudah menghendaki pembagian kekuasaan. Pada masa itu ada pembagian kekuasaan yang pertama yaitu fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justice, dan fungsi polis. Kemudian disederhanakan kembali oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 menjadi fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Selanjutnya disederhanakan kembali oleh Montesquieu pada tahun 1748 menjadi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif. Yang pertama eksekutif. Eksekutif ialah lembaga kekuasaan yang membuat undang-undang. Dalam peristilahan baru sering disebut rule making function. Di dalam yudikatif terdapat presiden, satuan kerja pemerintah atau menteri. Yang kedua ada legislatif. Legislatif memiliki kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function. Di dalamnya DPR, MPR, dan DPD. Yang ketiga yudikatif. Yudikatif ialah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function atau kehakiman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.